seorang anak dari keluarga bangsawan kecil yang bangkrut dan kemudian naik menjadi adik seorang kaisar. Dia dikenal sebagai nimfomania yang legendaris, dan setiap harinya dia selalu berhubungan badan dengan banyak pria untuk memenuhi hasratnya. Pauline Bonaparte lahir pada tahun 1780. Dia merupakan anak keenam dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Carlo Bonaparte, sedangkan ibunya bernama Letizia Ramolino. Keluarga Bonaparte sebenarnya adalah bangsawan kecil Italia. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1785, keluarga itu jatuh miskin. Tapi kekayaan keluarga naik setelah kakak Pauline yaitu Napoleon naik tahta. Napoleon Bonaparte adalah jenius militer yang mengubah Prancis menjadi negara adidaya militer. Dia banyak menaklukkan raja dan pangeran, tapi dia sangat sulit untuk mengatur keluarganya. Bahkan, Napoleon pernah mengucapkan kalimat terkenal, yaitu, "Saya tidak percaya jika ada pria lain di dunia ini yang lebih malang dalam keluarganya daripada saya." Napoleon tidak pernah memuji 7 saudara kandungnya, kecuali Pauline Bonaparte. Pauline adalah anak yang manja. Dia tidak menerima pendidikan formal serta tidak tertarik pada hal intelektual. Pauline sangat bangga akan kecantikannya. Dia memiliki mata besar yang membuat seluruh prajurit muda Napoleon menjadi pingsan. Napoleon sangat menyayangi Pauline karena dia tidak pernah meminta apapun seperti saudaranya yang lain yang haus akan kekuasaan. Pauline tidak berminat pada tahta atau kekuasaan. Mungkin dia tidak pernah menaklukkan dunia seperti kakaknya, tapi Pauline adalah nimfomania paling terkenal pada masanya. Pauline bahkan memiliki cadangan lebih dari 12 kekasih untuk memenuhi kebutuhan birahinya. Pauline sudah biasa berkeliaran dengan gaun tipis, serta mandi susu setiap hari untuk menjaga kulitnya tetap lembut dan putih. Ketika Pauline selesai berhubungan badan dengan banyak kekasihnya di tempat tidur, perutnya terasa sakit sampai ia tidak bisa berjalan. Kemudian, seorang pelayan berkulit hitam bernama Paul akan menggendongnya ke kamar mandi untuk membantunya membersihkan diri. Banyak orang berkata bahwa itu sangat tidak pantas untuk dilakukan. Pauline dengan santai mengatakan jika pelayannya yang berkulit hitam tersebut bukanlah laki-laki. Saat itu, Pauline mempunyai kebiasaan menerima tamu laki-laki sambil bersantai di bak mandinya. Dia hanya akan mengenakan kamisel dan menghabiskan waktu berjam-jam dengan tamu prianya. Kemudian, setelah selesai mandi, ia memilih parfum dan menata rambutnya. Pauline sangat menyukai seks, sampai ia dijuluki sebagai wanita tunasusila yang legendaris. Karena kelakuan adiknya, Napoleon harus bekerja keras untuk menutupi kontroversi adiknya, agar musuh tidak bisa mengetahui rahasia Pauline, supaya tidak ada yang menjatuhkannya dari tahta kerajaan. Untuk menutupi kontroversi adik kesayangannya, Napoleon kemudian menikahkan Pauline dengan Charles pada tahun 1797. Kenapa Napoleon memilih Charles? Karena usia Charles setara dengan usia Pauline, dan Charles sangat menyukai Napoleon. Dia bahkan berpakaian seperti Napoleon dan meniru gaya berjalan Napoleon. Setelah beberapa waktu, Pauline akhirnya melahirkan putra tunggalnya pada 1798 yang diberi nama Dermain oleh Napoleon. Beberapa tahun kemudian, Napoleon mengirim suami Pauline untuk membebaskan Pulau Sendonia dari populasi budak yang memberontak. Ketika Pauline mengetahui jika ia tidak diperbolehkan ikut, ia marah besar dan membalas dendam kepada kakaknya dengan pergi berbelanja besar-besaran dengan biaya Napoleon. Saat Pauline pergi ke Haiti, pulau itu sedang dilanda demam kuning. Pauline yang iba ikut merawat orang-orang yang sakit, tapi sayangnya suaminya Charles tewas dalam wabah tersebut. Pauline sangat sedih. Dia kemudian memotong rambut panjangnya dan meletakkannya di peti mati bersama jasad suaminya. Namun, kesedihan Pauline langsung hilang saat ia kembali ke Prancis, di mana
ia mulai berhubungan dengan 3 jenderal untuk memenuhi kebutuhan birahinya. 8 bulan setelah kematian suami pertamanya, Pauline menikahi Pangeran Camillo Borghese pada tahun 1803. Napoleon tidak menyangka bahwa Pauline akan menikah secepat itu. Tapi Napoleon langsung setuju ketika mengetahui bahwa suami adiknya, yaitu Camillo, adalah salah satu orang terkaya di Italia yang memiliki Villa Borghese serta salah satu kolektor berlian terbaik di dunia. Dalam pernikahan itu, Pauline mendapatkan uang sebesar 70.000 franc per tahun dan memiliki sebagian kepemilikan Villa Borghese. Tapi setelah pernikahan, Pauline kecewa dengan suaminya karena banyak rumor beredar bahwa Camillo adalah seorang gay. Meskipun begitu, Pauline tetap mempertahankan pernikahannya karena diberikan gelar dan suaminya sangat kaya untuk memuaskan hobi Pauline. Tepat 1 tahun setelah pernikahan keduanya, pada 14 Agustus 1804, putra tunggal hasil pernikahan pertama Pauline meninggal di usia 6 tahun. Pauline yang sangat tidak menyayangi anaknya menghilang saat upacara pemakaman anaknya. Napoleon yang sangat menyayangi adiknya berusaha menutupi fakta ini agar tidak ada rumor yang beredar. Pauline memiliki beberapa kekasih sebagai cadangan karena kebutuhan birahinya untuk berhubungan badan. Setelah berselingkuh dengan 3 jenderal Prancis, di saat yang sama, dia tidur dengan pelayannya yang berkulit hitam. Pauline menjalin hubungan dengan banyak pria, termasuk dokter dan sekretaris suaminya. Hubungan Napoleon dan Pauline selalu dipertanyakan oleh para petinggi dan teman Napoleon. Bahkan, sejarawan juga berpendapat bahwa hubungan mereka lebih dari saudara. Istri Napoleon, yaitu Permaisuri Josephine, kerap menangkap 2 saudara kandung itu terlalu intim saat bersama. Tapi tidak ada bukti yang memberatkan jika Napoleon dan Pauline lebih dari saudara kandung. Saat Pauline tinggal bersama suaminya, dia kesulitan beradaptasi dengan kota Roma karena orang Romawi sangat membenci kebiasaan perzinahan Pauline. Untuk melindungi adik kesayangannya, Napoleon terus mengirim surat untuk mengendalikan skandal adiknya. Sebelum Pauline kembali ke Prancis, Camillo meminta seniman berbakat untuk membuatkan patung istrinya dalam rupa Dewi Romawi kuno, yaitu Dewi Diana, sang dewi pemburuan dan juga dikenal sebagai Dewi Perawan. Ketika Pauline mendengarnya, ia tertawa dan menolak gagasan tersebut. Ia berkomentar jika tidak ada yang akan percaya jika ia masih perawan. Saat Pauline bertemu seniman yang akan membuat patungnya, ia melepaskan semua pakaiannya dan menyuruh seniman patung itu untuk menjadikannya sebagai Venus, yaitu Dewi Cinta orang Romawi. Seniman itu bertanya kepada Pauline, kenapa dia ingin dibuatkan patung dirinya yang tidak berbusana. Pauline menjawab jika ruangan itu terlalu panas baginya untuk tetap berpakaian. Pauline juga merekomendasikan agar patung itu paling baik dilihat dengan cahaya obor yang memberi ilusi patung ini tampak seperti manusia. Sekarang, patung itu dapat kita temukan di Galeri Borghese di Roma. Patung itu sangat memukau para pengunjung. Kembali kepada suami Pauline, yaitu Camillo yang marah dengan patung tidak berbusana istrinya, dia akhirnya menyimpan karya seni itu di loteng rumah supaya tidak ada yang bisa melihatnya. Memiliki kakak seorang kaisar membuat Pauline sangat sombong dan membuat perintah yang keterlaluan, yaitu bangku kaki terbaik menurutnya adalah tenggorokan seorang wanita. Akhirnya, mantan dayangnya terpaksa berbaring di lantai sepanjang hari dengan kaki Pauline menginjak lehernya. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo pada tahun 1815, Napoleon kemudian diasingkan ke Pulau Saint Helena. Pauline berusaha keras untuk membebaskan kakaknya, tapi tidak membuahkan hasil. Napoleon akhirnya meninggal di pengasingan pada tahun 1821. Akibat terlalu sering berhubungan badan, Pauline diperkirakan menderita banyak penyakit. Salah satunya adalah salpingitis. Penyakit ini menyebabkan banyak masalah kesehatan. Beberapa sejarawan berspekulasi jika Pauline juga menderita penyakit gatal di kemaluannya. Dokter Pauline diketahui menyuruhnya mandi dengan mengoleskan lintah ke alat reproduksi, serta tidak melakukan hubungan badan terlebih dahulu.
Pauline mencoba semua perawatan ini. Dokternya putus asa karena keinginan Pauline untuk bercinta sangat tinggi. Pauline kemudian meninggal pada tanggal 9 Juni 1825 karena tuberkulosis paru-paru di usia 44 tahun. Kata-kata terakhirnya adalah, "Saya tidak takut mati karena saya masih cantik." Sebelum meninggal, Pauline tidak memperbolehkan orang untuk melihat patungnya, untuk mencegah orang-orang membandingkan penampilannya sekarang dan dulu. Sebelum meninggal, Pauline meminta peti mati yang tertutup agar tidak ada yang melihatnya. Dan dia juga memerintahkan orang-orang untuk melihat patungnya saja daripada jasadnya. Itulah kisah kehidupan Pauline Bonaparte, adik Kaisar Napoleon yang nimfomania. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.